Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, insyaallah pembahasan kita adalah berkenaan tentang muru'ah, ya, tentang muru'ah. Nah, muru'ah ini adalah bahasa Arab, ya, tetapi di dalam bahasa kita, ya, bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa serapan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam KBBI, ya, kita akan menemukan kata muru'ah ini, ya. Kata muru'ah di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ diartikan sebagai harga diri, ya, kehormatan diri, ya, nama baik, yaitu muru'ah, ya, itu bahasa yang diserap dari bahasa Arab ke dalam bahasa kita, ya, sebagai harga diri, kehormatan diri, ya, atau nama baik. Dan insya Allah kita akan sedikit banyak di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah muru'ah ini. Namun demikian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ya, ada satu hal yang kiranya perlu saya ingatkan, ya, karena pembahasan ini adalah terkait dengan reputasi, kehormatan, harga diri seorang manusia. Artinya adalah ketika kita membahas masalah ini, goalnya, ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki citra kita, harga diri kita, kehormatan kita. Sama sekali jangan ketika kita mempelajari masalah muru'ah ini adalah untuk menembak kepada orang-orang lain. Si fulan nggak punya muru'ah, ya, belajar ini, oh iya, ingatnya si fulan nggak punya harga diri, si fulan muru'ahnya jatuh. Tidak seperti itu, ya. Hendaknya kita belajar ini, ya, sebagai cermin bagi kita, ya, apakah kita sudah menerapkan nilai-nilai muru'ah ini atau belum. Kalau misalnya sudah, alhamdulillah, dipertahankan, dijaga, ditingkatkan. Kalau misalnya belum, mulai menapaki jalan-jalan muru'ah ini, ya. Jangan digunakan untuk menilai orang, ya. Muru'ah itu, ya, karena terkait dengan harga diri, penilaian seseorang. Tapi demikian jangan sampai kita sibuk menilai diri orang lain, tetapi diri sendiri malah tidak introspeksi atau memperbaiki diri kita, ya. Nah, apa itu muru'ah? Ya, apa itu muru'ah? Ya. Nah, secara bahasa, ya, dijelaskan kata muru'ah ini misalnya di dalam Al-Qamus Al-Muhit, ya. Muru'ah ini asal katanya adalah maru'a muru'atan fahuwa mari, ya. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab mengatakan maru'atil ardu mara'atan, ya. Bumi itu maru'at. Artinya adalah hasuna hawa'uha. Udaranya enak, udaranya sejuk, enak di badan. Nah, itu muru'ah. Makanya seseorang itu kalau dia memiliki muru'ah, bermuru'ah, maka kita bergaul dengannya itu enak, ada di sampingnya enak, ngobrol dengannya enak, bermuamalah dengannya itu enak. Itu berarti dia, orang tersebut, punya muru'ah. Tapi kalau kita sungkan bergaul dengan seseorang, ya, hawanya tidak ingin dekat orang tersebut, nah ini menandakan orang tersebut muru'ahnya jatuh, tidak punya muru'ah. Jadi hasuna hawa'uha, kalau dikatakan maru'at al-ard, ya, bumi itu bermuru'ah, ya, bumi itu enak hawanya, ya, enak, sejuk, ya, itu. Kemudian di dalam istilah, ya, pengertian bahasa yang lain, ya, misalnya di dalam Tahdzib As-Sihah disebutkan al-muru'atu al-insaniyah, ya.
Muru'ah itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Muru'ah itu berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di mana nilai-nilai kemanusiaan inilah yang membedakan seorang manusia itu dengan perilaku binatang. Ya, perilaku binatang. Ya, kita tahu bahwasanya binatang itu dia nggak punya akal, nggak kenal yang namanya adab, nggak kenal yang namanya etika, tata krama, sopan santun. Nah, muru'ah itu ya membedakan seseorang manusia dengan hewan. Dia beretika, ya, dia beradab, memiliki sopan santun, ada tata kramanya, dia tahu bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dia pun bisa tahu bagaimana cara yang baik ketika berinteraksi dengan yang lebih muda. Ya, seorang bawahan tahu bagaimana berinteraksi dengan atasannya, atasannya pun tahu bagaimana interaksi yang baik dengan bawahannya. Yaitu namanya muru'ah al-insaniyah, ya, nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang ada pada diri seseorang. Ya, dalam kamus Lisanul Arab misalnya juga dikatakan, ya, pengertian secara bahasa tentang muru'ah ini, al-muru'ah itu adalah kamalur rajuliyah, ya, kamalur rujuliyah, yaitu sifat kedewasaan yang sempurna, sifat kejantanan, sifat lelaki yang sejati, itu muru'ah. Ya, sifat kedewasaan artinya perilakunya tidak seperti anak-anak, ya, dia dewasa, ya, akalnya jalan, ya, bagaimana di dalam pergaulannya dia itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kalau anak kecil kan belum bisa, ya, belum tahu. Nah, muru'ah itu seperti itu, ya, ini secara bahasa. Nah, adapun dalam pembahasan muru'ah ini para ulama banyak sekali yang telah menjelaskan terkait masalah ini. Ya, dikatakan di sini, ya, bahwa ikhtilafun nas, ya, ikhtilafun nas fi haqiqatil muru'ah. Manusia itu berbeda pandang, ya, ketika memahami hakikat muru'ah ini. Fadhahabal ba'du ila annaha husnul hay'ah wal afaf. Ya, sebagian mereka berpandangan bahwa yang namanya muru'ah itu adalah husnul hay'ah, sikap perilaku penampilan yang baik, ya, dijaga penampilannya, ya, penampilan fisiknya, ya, perilakunya itu dijaga, tidak sembarangan, ya. Jadi bukan sekedar masalah ketika membahas muru'ah ini, bukan sekedar masalah halal, haram, makruh atau boleh, ya. Jadi lebih dari sekedar itu, ya. Contohnya misalnya pakai kaos, ya, pakai celana pendek tapi yang menutup aurat di bawah dengkul, di bawah dengkul misalnya, itu kan boleh secara syariat, hukumnya boleh. Tapi bayangkan bagaimana kalau seorang penceramah, ya, di atas mimbarnya, ya, pakai kaos, pakai celana pendek walaupun menutup aurat, secara fikih sah hukumnya, tidak haram, tidak makruh, tetapi itu menurunkan muru'ah, ya, menggugurkan muru'ah, harga dirinya turun. Jadi muru'ah itu lebih daripada sekedar halal, haram, makruh atau boleh, tapi lebih daripada itu. Makanya dikatakan bahwa muru'ah itu adalah husnul hay'ah, penampilan yang baik, wal afaf, dan juga menjaga iffah, ya, menjaga iffah, kesucian, yang menjaga dari hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang diharamkan oleh syariat, ya, tidak bersentuhan dengan perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina misalnya, ya, menundukkan pandangan, ya, matanya tidak jelalatan, ada perempuan dilihat, ya, itu bisa menurunkan muru'ah, ya. Tentu ini akan, yang melihat ini adalah orang-orang yang memahami agama. Orang-orang yang memahami agama akan melihat kalau ada orang yang sangat cair, sangat lumer ketika ngobrol dengan perempuan padahal bukan siapa-siapanya, ini bisa menurunkan muru'ahnya, tidak menjaga iffahnya. Dan muru'ah itu adalah tadi al-afaf, seseorang menjaga iffah, menjaga kewibawaannya, ya.
Fadhahabal ba'du ila annaha suhulatil akhlaq wa layyinul janib. Ya. Sebagian lagi berpandangan bahwa muru'ah itu adalah suhulatul akhlaq. Akhlak yang sederhana dan bersahaja. Ya, akhlak yang sederhana dan bersahaja, tidak dibuat-buat, jauh dari kepura-puraan, tidak sok-sokan, sok kaya, sok pinter, sok punya jabatan, sok punya kedudukan, tidak, tapi bergaul sebagaimana bergaul seorang manusia, ya, tidak sombong, tidak takabur. Ya, contoh yang baik adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, teladan kita itu bergaul dengan kalangan siapa saja beliau dekat, ya, bukan hanya kepada orang-orang yang elit saja, orang-orang yang kaya saja. Bagaimana digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebur dengan golongan orang-orang ahlus suffah, orang yang bahkan, ya, orang miskin, ya, bukan hanya miskin, sangat miskin, tidak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya harta, bahkan pakaian pun seadanya. Kalau bergerak sedikit di luar kewajaran bisa tersingkap auratnya karena sedikitnya pakaian mereka, ya, itu Rasulullah duduk-duduk dengan mereka. Nah, ini pun termasuk adalah muru'ah, ya, suhulatul akhlak, bersahaja hidupnya, ya, bersahaja, tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang berkedudukan saja, ya. Kalau orang yang satu level, ya, manajer dengan manajer, direktur dengan direktur, dia ngobrol cair enak, tapi kalau sama orang yang paling bawah misalnya, ya, melengos-melengos saja, nah, ini bukan muru'ah, bukan seperti itu, ya. Jadi suhulatul akhlak. Kemudian walayyinul janib, ya, muru'ah itu juga adalah sikap perilaku yang lembut. Nah, ini, ya, penting juga nih, sikap dan perilaku yang lembut. Jadi orang yang bermuru'ah itu dia dalam pergaulannya, ya, lebih mengedepankan kepada kelembutan, ya, suka memaafkan, ya. Jadi kalau ada masalah itu lebih suka memaafkan daripada menyalahkan, ya. Lebih suka memberikan pujian, lebih suka memberikan penghargaan, ya, ketimbang merendahkan dan mencela, ya. Kalau ada kesalahan lebih suka mengarahkan daripada menyalahkan, ya, lebih suka mengarahkan daripada menyalahkan, ya. Ada satu kisah, ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pembantu, ya, kalau kita sekarang pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau di kantor mungkin kayak OB gitu, ya, orang pesuruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah, ya, majikannya, bahasa kita majikannya, untuk melakukan suatu urusan, ya, diperintahkan oleh beliau. Tapi ternyata ketika berjalan, ya, di tengah jalan malah main dengan teman-temannya di pasar, ya, anak kecil, ya, masih kecil Anas bin Malik, sehingga begitu malah main-main di pasar. Nah, Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah samperin, tapi Rasulullah tidak marah, ya. Beliau memegang Anas bin Malik, tidak mengatakan kenapa malah main, kenapa malah ini, tidak, tapi langsung mengarahkan, Anas, pergilah ke tempat di mana engkau tadi diperintahkan, ya. Jadi ini pun bisa diterapkan, ya, bagi kita, antum sekalian yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, ya, sebagai atasan misalnya, ya, memerintahkan sesuatu kepada seseorang, ternyata nggak dikerjain, nggak usah ditanya kenapa, arahin lagi aja, ya. Atau misalnya nih, antum semua kan di kantor ada OB, ya, OB secara umum kan berada di bawah antum, walaupun antum di situ bukan manajer, tapi OB bisa antum perintah, tolong bikinin kopi misalnya, kan. Jam 8 antum minta bikin kopi, ditunggu-tunggu jam 9 kopinya nggak datang, ya. Pas datang ke dalam kantor nggak bawa kopi, yang ngerjain yang lain, ya, tinggal dipanggil, ya, Pak, tolong minta kopi, gitu aja, nggak usah ngomong kenapa nggak datang kopinya dari tadi, tinggal arahkan lagi aja, Pak, saya minta kopi, gitu. Itu
Ketika antum bisa menerapkan ini, ya, layyinul janib, ini bentuk daripada layyinul janib, itu muru'ah antum akan naik gitu, ya. Antum akan menjadi orang yang bermuru'ah. Nah ini, ya. Jadi muru'ah ini memiliki cakupan yang sangat luas, ya. Para ulama berbeda-beda ketika menjelaskan tentang muru'ah, tetapi tidak saling bertentangan, ya, bahkan saling melengkapi. Jadi muru'ah itu cakupannya itu semua. Nah, seorang ulama, ya, bernama Ibnul Qutiyah, ya, pernah berkata, ya, ketika menjelaskan tentang masalah muru'ah ini, beliau berkata, hiya al-khisalul hamidah wal hilalul jamilah allati yakmilu biha al-insan. Jadi muru'ah itu kata beliau adalah al-khisalul hamidah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Khisal, ya. Al-khisal ini jamak dari khoslah, ya. Khoslah ini adalah khuluqun fil insan, ya, akhlak seorang manusia. Maka di sini al-khisal pakai bentuk jamak. Jadi kalau seseorang ingin bermuru'ah, memiliki harga diri, memiliki kehormatan, kewibawaan, nama yang baik, dia harus bisa mengumpulkan akhlak-akhlak terpuji yang banyak. Khisalul hamidah, ya, al-khisalul hamidah, bukan sekedar 1-2 akhlak saja, tetapi muru'ah itu akan menempel pada diri seseorang ketika dia mampu menghimpun sekian banyak akhlak-akhlak yang terpuji, ya, sehingga ibaratnya tidaklah seseorang melihat dia dari sisi manapun, dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping, sisi atas, sisi bawah, yang terlihat yang baik-baiknya, ya, dalam berbagai hal, berbagai tindakan, ya, berbagai bidang dia menerapkan akhlak yang baik, sehingga orang tidaklah melihat dia, tidak ada celah baginya, ya, untuk bisa mencela dia. Itu namanya muru'ah, ya. Tapi kalau punya akhlak baiknya hanya satu atau 2 saja, sedangkan akhlak-akhlak yang lainnya buruk, ya, maka ini tidak mungkin dia mendapatkan muru'ah, harga diri yang baik, ya. Atau ada orang yang akhlak yang terkenal pada dirinya, akhlak yang menonjol pada dirinya adalah akhlak buruk. Ini pun jatuh muru'ahnya, ya, jatuh muru'ahnya, ya. Misalnya, ya, ketika ada seseorang disebutkan namanya si fulan, yang muncul di benak seseorang, wah, si fulan mah pelit. Nah, ini berarti menandakan orang itu nggak punya muru'ah. Ada akhlak yang menonjol, yang terkenal, tapi itu akhlak yang buruk, ya. Kalau ingat didengar nama si fulan, oh, si fulan mah kasar, pemarah, oh, si fulan mah pelit, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti menunjukkan tidak punya muru'ah. Nah, muru'ah itu adalah kita menghiasi diri kita, meliputi diri kita, ya, seolah-olah kita berpakaian yang lengkap, utuh, menutupi diri kita, semuanya baik. Tidaklah melihat orang tidaklah melihat diri kita itu kecuali pasti baik, ya, dimanapun kita, ya, pada posisi apapun kita, ya, sebagai bawahankah, sebagai atasankah, sebagai orang tua, sebagai anak, ya, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, itu harus bisa menerapkan akhlak-akhlak yang mulia dalam segala hal. Ya, ini apa namanya? Muru'ah, al-khisalul hamidah, al-khisalul hamidah, akhlak-akhlak terpuji yang banyak. Kemudian beliau juga mengatakan wal khilalul jamilah, ya, wal khilalul jamilah, pergaulan yang baik, pergaulan yang indah, ya, tidak sekedar baik, tapi dia melebihkan sesuatu dari yang standar sehingga terhiasi, tampak lebih indah. Ini juga masya Allah, ya, ada orang yang baik, ya, itu sudah bagus, tapi ada orang yang sangat baik, tidak hanya baik, bahkan dia melebihi standar kebaikan pada umumnya. Nah, ini al-khilalul jamilah pun yang melengkapi, menyempurnakan muru'ah, harga diri seseorang. Ya, contoh misalnya orang yang melebihkan sesuatu dari yang standar, misalnya ada orang, ya, orang lain ataupun kerabat ataupun saudara yang berbuat tidak baik sama kita, ya, menghibahi kita, ngerasain kita, atau berbuat perilaku yang, ya, tidak baik secara langsung kepada kita. Maka orang yang baik itu dia akan mengedepankan apa? Kemaafan. Dia akan memaafkan dia, ya.
Kalau mau melebihkan lagi dari standar, ya, tidak hanya memberikan maaf, bahkan dia pun malah berbuat baik kepadanya. Ya, kita tahu ada saudara kita misalnya, kakak kita, adik kita, saudara kita, bibi kita, ya, nggak baik sama kita, justru kita memaafkannya dan berbuat baik kepadanya. Ya, suka berkunjung kepadanya, suka memberi hadiah kepadanya, suka memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ini masya Allah pergaulan yang indah, jamilah. Ya, kalau kita mampu menerapkan ini, ya, pasti orang yang tadinya tidak suka kepada kita, orang yang benci kepada kita justru menjadi akan cinta. Karena apa? Harga diri kita naik di hadapannya, nilai kita naik di hadapannya. Ya, muruah kita menjadi naik. Ini al-khilalul jamilah. Ya, allati yakmilu biha al-insan. Nah, kalau orang bisa menerapkan nilai-nilai muruah seperti ini, maka ya manusia ini akan mencapai kesempurnaannya. Ya, akan mencapai kesempurnaan, menjadi seorang insan kamil, manusia yang sempurna, ya, di mana manusia akan mencintainya. Ya, tidak ada orang yang bergaul dengannya kecuali dia akan mencintainya. Ini adalah penjelasan muru'ah dari seorang ulama yang bernama Ibnul Qutiyah. Kemudian Al-Ahnaf bin Qais, ini seorang ulama juga, pernah berkata, ya, seorang, ya, qala rajulun lil Ahnaf bin Qais, ada seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Ahnaf bin Qais, ya, mengatakan, dullani alal muru'ah, wahai Ahnaf bin Qais, dullani alal muru'ah, tunjukkanlah kepadaku, ya, bagaimana aku bisa menjadi orang yang bermuru'ah. Ya, maka beliau menjawab, ya, alaika bil khuluqil fasih wal kafu anil qabih. Ya, beliau memberikan tuntunan, kalau kamu ingin menjadi orang yang bermuru'ah, memiliki kehormatan, harga diri, wibawa di tengah masyarakat, di tengah orang-orang, di mata orang-orang, maka alaika bil khuluqil fasih, maka kamu harus memiliki akhlak yang luas. Nah, maksudnya luas di sini adalah tadi memiliki akhlak terpuji yang banyak. Luas bukan hanya satu atau dua, ya. Wal kafu anil qabih, dan juga kamu harus bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, menahan diri dari perbuatan-perbuatan hal-hal yang buruk, baik buruk menurut syariat, ya, maupun buruk menurut uruf, ya, kebiasaan masyarakat setempat, ya. Maka ini pun harus dijaga. Kita harus tahu nilai-nilai kesopanan di suatu masyarakat, sekalipun mungkin itu tidak dijelaskan di dalam syariat, kita harus tahu dan jangan sampai kita menerjangnya, ya. Maka kita akan menjadi orang yang dipandang oleh orang, yang terhormat oleh orang, ya. Wal kafu anil qabih. Kemudian ada juga penjelasan muruah ini dari Muawiyah, ya. Beliau pernah ditanya, wakila li Muawiyah. Muawiyah pernah ditanya, mal muruah, apa itu muruah, ya. Maka Muawiyah, ya, radhiyallahu an menjawab, ya, muruah itu adalah ihtimalul jarirah wa islahu amril ashirah wal hilmu indal ghadab wal afwu anil maqdirah. Ya, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, muruah itu adalah ihtimalul jarirah, engkau mampu bersabar ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, kalau ada orang berbuat jahat pada kita, berbuat tidak baik pada kita, ya, memfitnah kita, misalnya mencela kita, berkata-kata kasar kepada kita, kita mampu menahan diri, tidak ikut terbawa emosi, tidak ikut marah-marah sampai keluar juga kata-kata celaan, kebun binatang, tidak. Dia bersabar, mampu bersabar terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, ya. Wa islahu amril ashirah. Nah, muruah itu pula adalah engkau mampu berbuat baik, mengadakan perbaikan pada urusan-urusan keluarga.
ashirah, ya, bukan hanya keluarga inti tapi keluarga besar. Ya, keluarga besar. Kalau ada bani-baninya, kalau ada kabilah-kabilahnya. Nah, kalau seseorang mampu memberikan, menghadirkan solusi, perbaikan permasalahan persengketaan yang ada di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah kerabatnya, keluarganya, maka dia akan menjadi orang yang memiliki muru'ah, ya, di tengah-tengah kaumnya. Ya, jadi orang yang bisa memberikan solusi penengah kalau ada persengketaan, ya, maka tentu otomatis dia akan dipandang, ya, harga dirinya akan naik, ya. Wal hilmu 'indal ghadab, orang yang bermuru'ah pula yang akan naik muru'ahnya adalah ketika dia tetap bisa santun, tetap bisa lembut 'indal ghadab, ketika dia dalam keadaan marah, ya. Jadi tidak semua kemarahan itu harus diekspresikan, harus dilampiaskan, ya. Tetap lembut, tetap santun dalam keadaan marah, ya. Ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kemudian wal afu indal maqdirah, ya, wal afu indal maqdirah, memaafkan orang ketika dia mampu membalas, ketika dia mempunyai kemampuan untuk melampiaskan hukuman. Ini ujian ini tentunya pada orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, ya. Ketika ada sesuatu yang kesalahan yang terjadi, dia lebih cenderung untuk memaafkan ketimbang menghukum. Tadi lebih cenderung untuk memaklumi ketimbang menyalahkan, ya. Lebih mengedepankan arahan ketimbang hujatan, dan seterusnya seperti itu. Ini kata siapa? Muawiyah. Jadi muru'ah itu adalah tadi mampu bersabar ketika ada orang yang berbuat jahat pada kita, yang mengadakan perbaikan ketika ada persengketaan di tengah keluarga, kemudian bersikap lembut, santun ketika marah, dan memaafkan ketika dia mampu untuk bisa melampiaskan kemarahannya, ya. Kemudian waqila li ba'dihim, ya, juga dikatakan kepada sebagian ulama, mal muru'ah, apa itu muru'ah? Faqala, maka mereka mengatakan, ada ulama yang mengatakan taharatul badan wal fi'lul hasan, ya. Muru'ah itu adalah kebersihan badan, ya, maka penampilan juga penting, kebersihan badan juga penting. Ini juga mempengaruhi apa yang namanya muru'ah, ya. Jangan sampai, ya, badan kita itu bau, ya, bau badan. Ini bisa menjatuhkan muru'ah kita di mata seseorang, ya. Masih jarak 1 meter saja baunya udah kecium, itu masya Allah, ya. Itu tidak akan dipandang oleh orang, wibawanya turun, ya. Maka kebersihan badan, kebersihan lingkungan ini pun harus dijaga, ya. Kemudian tadi apa? Wal fi'lul hasan, ya, wal fi'lul hasan, perilakunya baik, ya, perilakunya baik, ya, baik secara syariat maupun secara uruf tadi, ya. Tidak, misalnya, ya, seorang yang memiliki kedudukan, dia harus menjaga muru'ahnya, ya, tidak makan di pinggir jalan, ya, tidak ikut jajan sama anak-anak, itu pun terkait dengan masalah muru'ah, ya. Hukumnya apa? Mungkin hukumnya boleh secara fikih, hukumnya sah, tapi muru'ahnya bisa jatuh, ya. Ada jajanan anak-anak di pinggir jalan, anak-anak berkerumun, SD sedang beli, kita ikutan beli di situ, ya. Di mata orang yang terhormat, ya, kehormatan kita akan jatuh. Di mata orang yang biasa saja mungkin biasa saja, tapi di mata orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, muru'ah kita bisa jatuh. Nah, ini pun harus dijaga, ya. Fi'lul hasan, al fi'lul hasan, bukan hanya masalah boleh atau tidaknya, tapi melebihi daripada itu, kepantasan, ya. Kemudian, ya, ada terkait dengan muru'ah ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al muru'atu muru'atani, katanya. Muru'ah itu ada dua, ya. Muru'ah itu ada dua. Muru'atun zahiratun wa muru'atun batinatun. Ada muru'ah yang zahir, ada muru'ah yang batin. Fal muru'atu zahirah ar-riyasah, fal muru'atul batinah al-afaf, ya. Jadi kata Umar bin Khattab,
muru'ah yang zahira itu adalah ar-riyasah, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Nah, ini makanya maksudnya adalah seseorang ya akan terlihat dia memiliki muruah atau tidak, ya terlihat jelas ketika dia menduduki posisi-posisi kepemimpinan. Ya, walaupun muruah ini ya harus dan diterapkan oleh setiap orang, ya baik seorang pemimpin atau bukan, orang biasa ataupun orang yang berkedudukan, tetapi akan terlihat jelas ya ujian muruah ini adalah ketika seseorang dia memperoleh kedudukan kepemimpinan. Apakah dia bisa menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji tadi, layinul janib, kelembutan, ya, suka memaafkan, santun ketika marah, ya, itu ketika dia pada posisi sebagai seorang pemimpin akan diuji. Ya, kalau orang tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekuasaan, kedudukan, wajar kalau dia santun, kalau dia nggak pernah marah, wajar. Ya, karena kalau marah, masa marah sama pimpinan, masa marah sama bawahan, nggak mungkin dia bisa dipecat, bisa dihukum dan lain sebagainya. Tapi seorang pemimpin ketika dia mampu layinul janib, al-hisalul hamidah, mengumpulkan akhlak yang terpuji, tidak suka marah-marah, tidak suka, lebih suka mengarahkan daripada mempermasalahkan, ya. Padahal dia mampu, ya, punya kekuatan, punya makdirah, ya. Ketika ada bawahnya salah, dia mampu untuk mengata-ngatain, dia mampu untuk mencela, mengalahkan dan lain-lain, mampu. Tapi ketika dia bisa menahan diri daripada itu, ini baru ujian muru'ah. Kalau pemimpin kita seperti itu, atau jangan pemimpin kita, maksudnya antum sekalian bisa menerapkan seperti itu, ya antum muru'ah antum akan naik. Ya, dan tentunya setiap kita pastinya pemimpin. Ya, minimalnya adalah di tengah keluarga kita yang belum nikah, ya sebentar lagi insya Allah akan menikah. Itu pemimpin kita. Dan itu ujian kepemimpinan kita. Ya, orang bisa ramah, bisa lembut sama orang lain, tapi orang yang nggak punya muruah ketika di dalam rumah tangganya, di luar rumah rahmah, di dalam rumah suka marah. Ya, di luar rumah lembut, ya, di dalam rumah dia kasar. Nah, makanya di sini ujian muruah itu ada pada kepemimpinan. Ya, sehingga Umar bin Khattab mengatakan al-muru'atu dzahirah ar-riyasah, ya, kepemimpinan. Ya, kemudian wal muru'atul batinah, adapun muru'ah yang batin, ya, itu adalah al-afaf, yaitu menjaga ifah, kehormatan, kesucian diri tadi yang sudah kita bahas. Nah, kalau kita melihat penjelasan dari para ulama ini, memang muru'ah itu cakupannya banyak. Ya, semua akhlak-akhlak yang mulia itu adalah cakupan daripada muru'ah. Ya. Lah, bagaimana kita supaya bisa menerapkan muru'ah padahal sangat banyak itu? Ya, kita harus mulai dari mana? Ya, tentu segala sesuatu harus ada starting point-nya. Mulainya dari mana? Ya, dari mana supaya kita bisa menerapkan itu? Nah, kebingungan kita dijawab ya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa lil muru'ati arba'atu arkanin. Ya, muru'ah itu dia memiliki 4 rukun. Ya, semua amal-amal, perilaku, akhlak-akhlak yang terpuji itu adalah muru'ah. Tapi di antara yang banyak itu, kata Imam Syafi'i, ada 4 pilarnya, ada 4 rukunnya. Ya, kalau kita mampu untuk bisa menerapkan 4 hal ini, ya, sebagai permulaan yang baik untuk bisa menerapkan, menjaga muru'ah kita, maka insya Allah akhlak-akhlak yang lain akan ngikut, maksudnya begitu. Ya, Imam Syafi'i bocoran Imam Syafi'i, rumusan, ya, teori rumusan dari Imam Syafi'i supaya kita bisa menjadi orang yang menerapkan muru'ah. Beliau mengatakan ada 4 rukunnya muru'ah itu. Al-awwal, yang pertama adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ya, kemudian yang kedua adalah wasani as-sakha'u. Ya, as-sakha'u yaitu kedermawanan. Ya, dermawan, orangnya pemurah. Ya, ini kalau kita mau jadi orang yang muru'ah dipandang orang, ya, punya kehormatan, punya harga diri, ya, itu harus dermawan, suka memberi. Ya, suka memberi, ya. Orang yang ketika melihat orang lain kesusahan, itu langsung memberi tanpa diminta, ya, memberi tanpa diminta. Ya, kalau diminta memberi lebih banyak,
Ya, misalnya, ya, orang nggak minta, antum punya saudara, punya bibi, punya kakak, punya paman dan lain sebagainya, antum perhatikan tuh keadaannya. Ya, kalau paman kita, keluarga kita, bibi kita, ya, kakak-kakak kita, adik-adik kita masih susah dan antum punya kelapangan, ya, sering-seringlah memberi kalau ada kelebihan. Di akhir bulan anggarannya ternyata ada lebih 100.000, ya lumayan. Ya, coba pikirin siapa yang bisa kita kasih walaupun tidak diminta. Nah, kalau ada saudara kita, keluarga kita, ya, minta misalnya, ya, Nang, ya, Kak, ya, ada uang nggak 200.000? Ya, bibi lagi butuh uang nih, kasih transfer 300.000. Ya, itu orang yang dermawan, tuh orang baik. Ya, diminta ngasih, ya, nggak diminta ngasih, ketika diminta melebihkan. Mintanya 200, dikasihnya 210.000, lumayan ada kelebihan 10.000. Ya, jadilah orang yang coba seperti itu. Ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, kita punya keluarga besar, ya, kita punya, ya, tetangga, ya, kita punya teman, ya, kalau ada kesusahan dibantu. Ya, kalau nggak punya uang, bantu sesuatu di luar materi yang bisa membantunya. Ya, jadi orang yang dermawan, as-sakha, ya. Kemudian kata beliau yang ketiga, wasalith at-tawadu, rendah hati, tawadu. Ya, walaupun punya kedudukan, walaupun dia kaya, ya, walaupun punya jabatan, tidak sombong, tidak takabur, bergaul dengan orang seperti orang biasa, ngobrol sama orang seperti orang biasa, ngobrol sama bawahan biasa saja, nggak mengistimewakan diri. Ya, ini tawadu. Ya, lebih lengkapnya nanti dibahas di pertemuan berikutnya oleh Ustadz Anas. Yang mana Ustadz Anas ini materinya Ustadz Anas tawadu. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat adalah an-nusuk. Ibadahnya bagus, semangat beribadah. Ini 4 arkan daripada muru'ah. Ya, kalau kita bingung mau memulai dari mana, ya, untuk menjadi orang yang bermuru'ah, mulai dari 4 ini. Ya, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Kemudian yang kedua itu tadi dermawan. Yang ketiga tawadu. Yang keempat ibadahnya yang diperbaiki. Ya, demikian mungkin saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.